Bila kita mendengar sesuatu dimakamkan hidup-hidup, maka kesan kita pasti akan mengerikan. Kita akan berpikir bahwa sesuatu yang hidup dimakamkan itu akan membuat yang hidup itu menjadi menderita. Dia terbenam, tenggelam di bawah tanah. Namun, istilah dimakamkan hidup-hidup ini sesungguhnya ingin saya ajak kita merenungkan tentang iman dan keyakinan kita, yang secara tidak sadar atau banyak kali kita makamkan iman itu hidup-hidup. Seharusnya dia hidup, seharusnya dia menyala terus, seharusnya dia berkobar bagi Tuhan dan dari Tuhan serta oleh Tuhan, tetapi dimakamkan. Kita benamkan dan kita buat itu menjadi mati. Tetapi siapa pemakamnya? Tentu saja seringkali kita sendiri. Atau di mana dimakamkan? Mungkin seringkali bisa jadi justru saat di mana kita lebih mengutamakan segala macam ibadah-ibadah atau keagamaan kita, tetapi kita tidak melihat kepada Tuhannya. Atau kita makamkan iman kita, keyakinan kita itu hidup-hidup justru oleh kekhawatiran kita, keraguan, ketidakyakinan, ketidakpercayaan kita. Dan satu yang paling sesuai dengan apa yang kitab suci katakan, iman itu mati dan dimakamkan hidup-hidup ketika ia hanya menjadi sebuah iman tanpa perbuatan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua ayat yang ada di dalam Yakobus yang menegaskan tentang iman yang harusnya terus hidup dan menyala di dalam sanubari orang percaya. Yakobus 2 ayat 17 dan 26, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Apa yang Yakobus katakan adalah menegur orang-orang percaya yang justru mereka punya iman. Kalau ditanya percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Tapi percayanya itu hanya menjadi sebuah konsep. Percayanya itu hanya menjadi sebuah pegangan hidup, tetapi tidak diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Atau percayanya itu hanya di dalam ritual-ritual peribadahan yang dilangsungkan, dalam ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan penuh emosi dengan perasaan memuji Tuhan dan berespon kepada firman Tuhan dengan menyala-nyala dan memberikan komitmen di hadapan Tuhan. Tetapi hanya berhenti sampai di situ. Dan iman tidak disertai dengan perbuatan. Iman hanya menjadi satu keyakinan iman di dalam diri. Seperti api dalam sekam dimakamkan, dibungkus rapat-rapat dan demi kepentingan diri sendiri, bukan untuk dibagikan kepada orang lain. Karenanya ketika dikatakan dengan tegas sekali oleh Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, bahkan 2 kali dikatakan gambaran seperti tubuh tanpa roh adalah mati, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan kata lain, iman itu disetarakan dengan tubuh dan perbuatan itu menjadi roh yang menyebabkan iman menjadi hidup. Bila tubuh tanpa roh, dia hanya jasad, dia hanya mayat, dia hanya siap dimakamkan. Tapi jika ada perbuatan dari iman itu sebagai bukti konkret kita beriman, maka iman itu menjadi hidup. Karenanya di dalam kehidupan kita percaya kepada Tuhan, kita perlu ingat dan camkan di dalam hati bahwa keyakinan iman kita yang dimakamkan hidup-hidup oleh segala kekhawatiran kita, oleh segala ritual penyembahan ibadah kita, dan segala macam tradisi-tradisi atau upacara-upacara keagamaan yang kita lakukan, tetapi tidak menjalin relasi dengan Tuhan, maka iman itu hanya menjadi sebuah slogan semata. Tidak menghasilkan aksi, tidak ada juga bahkan reaksi kepada Tuhan yang berbuat banyak. Tetapi iman itu hanya dimakamkan di hati kita. Tidak membuat kita pergi berbuat. Iman yang menjadi seperti jalan di tempat saja.
tidak membuat kita pergi berbuat sesuatu dari percaya kita itu. Entah menolong seseorang, entah menyatakan keyakinan kita dan menyemangati orang yang sedang tidak bersemangat dan menderita. Dan begitu pula iman yang dimakamkan hidup-hidup itu akan terjadi jika iman hanya jadi alat debat tanpa membuat tobat. Bukankah seringkali ini dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama atau percaya kepada Tuhan, tetapi percayanya itu hanya menjadi sebuah perdebatan. Saya yang paling benar, paham ini yang paling benar, paham itu salah, sistem ini yang paling benar, sistem itu salah. Padahal iman harusnya bukan hanya jadi alat debat, tapi membuat seorang bertobat, makin rendah hati, makin berserah diri, dan makin mempercayakan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Dan iman itu juga mati, dimakamkan hidup-hidup hanya ketika iman itu jadi bahan diskusi saja, tapi tidak membangun relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri kita yang benar. Karena itu mari kita bangkitkan iman kita dari makam itu. Dengan apa? Lakukan imanmu. Jangan sekedar diyakini di dalam hati, tapi dikerjakan. Jangan hanya jadikan itu sebagai alat debat, tapi bertobatlah dan mohon Tuhan menghidupkan hidup kita oleh iman kita. Karena orang benar hanya hidup dari imannya, dari percayanya. Dan juga jangan sekedar iman itu menjadi bahan diskusi saja untuk membentuk satu proyek atau program pekerjaan Tuhan. Tetapi biar iman itu menjadi penggerak untuk relasi kita terbangun, sehingga iman itu bangkit dari kubur, tidak dimakamkan lagi, dan dia berkibar lewat hidup kita. Hari ini mungkin kita dihadapkan dengan banyak hal yang membuat khawatir hari esok, yang membuat kita tidak percaya dan ragu, membuat kita ketakutan dan ngeri menghadapi apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Tetapi mari hidupkan imanmu dengan terus menjalin relasi dengan Tuhan, penuh pertobatan dan berbuahkan perbuatan-perbuatan iman yang nyata dalam sehari-harimu. Tuhan mengasihi kita. Mari bangkit dari kubur iman kita dan jadilah pribadi-pribadi beriman yang hidup. Amin.